Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Tech Corner Indonesia bersama saya Small Area. Oke, buat kamu yang baru gabung, channel ini membahas berbagai hal seputar teknologi ya, dari ponsel pintar, tablet, pintar ya, dan juga hal-hal berbau teknologi lainnya. Jadi buat kamu, monggo silakan di subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar nanti kalau ada video terbaru dari channel ini kamu bakalan dapat notifikasinya. Oke, di video kali ini aku akan bahas satu device yang mungkin teman-teman bisa nandain ya. Oke, pasti udah tahu. Ini adalah iPhone 11. iPhone yang dirilis oleh Apple pada 2019 lalu. Jadi kalau kita hitung berarti ini udah 5 tahun lebih. Tapi meskipun jadul, handphone ini masih banyak banget yang pakai. Ya, masih banyak yang cari. Makanya kalau di Indonesia itu masih banyak yang jual dalam bentuk brand new inbox, masih Grandville. Dan ya masih laris untuk dijual ya, mau yang 64 GB ataupun juga 128 GB. Nah, aku kebetulan pakai ini yang 64 GB. Oke, kenapa pakai 64 GB kok nggak ambil yang 128? Karena itu udah cukup ya. Ini storage-nya udah, menurutku udah pas banget. 128 sebenarnya paling aman, cuman karena aku bisa transfer ke kayak di MacBook, ke Mac gitu ya. Jadi aman, nggak terlalu butuh storage yang gede lah ya. Dan ini juga nggak dipakai untuk yang kerjaan utama kayak ambil video panjang dan sebagainya gitu. Ini untuk daily driver, untuk chat, media sosial, dan sebagainya. Nah, dengan berbagai kebutuhan itu apakah masih kenceng? Masih ya. Jadi, kalau pengalamanku menggunakan handphone ini ya, ini masih berfungsi dengan sangat bagus ya teman-teman. Untuk multitasking dan sebagainya. Kalau sekedar untuk kebutuhan chat misalnya ya, untuk WhatsApp, terus untuk media sosial, untuk Instagram, TikTok dan sebagainya, ini masih sangat-sangat bagus ya. Jadi dengan chipset Apple A13 Bionic itu yang punya pabrikasi 7 nanometer plus ya, ini masih worth it, masih kenceng untuk memenuhi kebutuhan penggunaan tadi ya, dari multitasking, dari messenger, dari media sosial, dan lain sebagainya ya. Kalau yang lain kayak kamera ini masih oke juga ya, untuk jepret-jepret, untuk foto-foto yang memang bukan profesional ya, tapi untuk kebutuhan media sosial kayak nanti upload ke Instagram, bikin stories di WhatsApp, atau mungkin juga bikin apalagi ya, video-video pendek di TikTok, ini masih sangat-sangat oke ya, karena memang ini punya 12 megapiksel dengan bukaan 1,8, lalu juga itu untuk wide-nya, lalu ini juga punya ultra wide ya, 12 megapiksel dengan bukaan 2.4. Kalau kamera depan ada juga nih 12 megapiksel, dan baik yang kamera utama maupun juga kamera depan ini udah support 4K 60 frame per second. Jadi wow sih sebenarnya ya, maksudnya dengan ukuran kamera, dengan ukuran handphone yang dirilis di 2019, ini fitur-fiturnya terutama kamera itu masih sangat bagus untuk dipakai gitu ya. Cuman memang satu catatanku soal handphone ini adalah kapasitas baterainya kali ya. Kapasitas baterainya yang memang cukup kecil ya, 3110 mAh. Dan ya kita tahu sendiri kalau Apple itu iPhone tuh kadang suka boros ya. Mungkin kalau di seri-seri terbaru kayak seri 15 yang juga sempat aku pakai, itu cukup lebih tahan ya baterainya. Tapi kalau ini tuh cukup cepat habis. Tapi ya aku akalin pakai power bank ya. Sehari itu bisa 2 kali ngecas sekarang ya. Kebetulan baterai health-nya ini udah di bawah 90 ya, jadi ya wajar ya, juga harus ngecas berkali-kali. Kecuali mungkin nanti ganti pakai yang baru ya, baterainya mungkin bisa lebih lama.
bertahannya gitu. Terus untuk dukungan aplikasi sejauh ini aplikasi-aplikasi masih berjalan lancar di sini karena iPhone 11 ini kan masih support iOS 18. Jadi semua aplikasi-aplikasi yang kita pakai sehari-hari ini akan masih terus support. Nah, kemungkinan tahun depan bisa aja ya masih dapat 1 kali pembaruan lagi ke iOS 19. Kita nggak tahu ya. Tapi semoga, tapi biasanya sih masih ada ya, nggak mungkin nggak dapat iOS 19 ya, karena biasanya sih suka Apple tuh ya tiba-tiba baik gitu ya, ngasih HP-HP jadulnya juga pembaruan atau kasih software terbaru ya, atau iOS terbaru juga gitu. Jadi ya kita harapin juga iPhone 11 ini bakalan berjalan juga dengan atau bisa menjalankan iOS 19 ya. 19 ya? Ya benar ya, 19 tahun depan gitu. Terus apa lagi ya? Sisanya sih aman ya teman-teman. Aku pemakaiannya meskipun RAM-nya cuma 4 GB ini masih sekali lagi untuk multitasking, untuk browsing. Ini ya, browsing juga lancar. Lalu multitasking ini terbilang masih oke ya di iPhone 11. Jadi ya paling tadi sekali lagi PR-nya cuma baterai, paling baterainya aja yang agak cepet habis ya. Tapi kalaupun kalian pemakaiannya bukan yang heavy, yang berat, aku kira baterainya bisa lebih lama tahannya. Tapi kalau buat aku yang emang ya kadang pakai buat WhatsAppan, buat medsos, buat apa tuh dengerin lagu, foto-foto gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya cukup cepat ya habisnya. Tadi aku bilang 2 kali ngecas. Tapi aku sekali lagi masih recommended HP ini. Kalau misalnya kalian nggak mau beli yang terbaru ya, yang rilis belakangan kayak iPhone 15 ataupun iPhone 16 yang belum masuk secara resmi, aku kira cocok nih. Apalagi buat kalian yang memang baru mau baru mau migrasi ya dari Android ke iOS ya, atau ke iPhone. Jadi monggo dicek harganya. Ini sekarang kalau aku cek di marketplace ya, itu sudah mulai lumayan turun. Ada yang jual di bawah 4 juta kadang-kadang ya untuk yang inter. Kalau untuk yang resmi itu sekitar, kalau untung bisa dapat 3 jutaan juga ya. Tapi kalau yang kulihat di counter-counter HP di sini tuh ya mungkin sekitar 4 jutaan sampai dengan 6 jutaan ya. Jadi 4 jutaan sampai 5 ini biasanya untuk yang storage 64 GB. Lalu ke 5 ke atas sampai 6 itu biasanya untuk yang 128. Nah, tinggal kamu pilih mau pakai yang 128 atau 64 GB aja. Atau mungkin cari yang 256, karena versi 256 juga ada ya dari iPhone 11 ini ya. Jadi monggo silahkan dipilih aja mana yang cocok, mana yang cukup. Tapi kalau aku sih 64 ini udah cukup banget ya. Oke, itu teman-teman, sekian ulasan singkat soal sekian ulasan singkat soal iPhone 11 di 2025. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.